Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, kita lanjutkan untuk paparan dari peserta nomor urut 4. Kita panggilkan saja untuk dapat mempresentasikan karya pada kegiatan Pilmapres tahun 2023. Kita panggil peserta nomor urut 4 untuk dapat ke depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati. Saya peserta pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2023 nomor urut 4. Dengan ini kepada Dewan Juri semuanya, mohon izin berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah gagasan orisinil dari berbagai sumber dengan judul mengembangkan Smart Village Desa Jatibarang berbasis aplikasi digital untuk layanan umum yang optimal. Baik, kita semua tahu bahwasannya di Desa Jatibarang ini merupakan sebuah titik keramaian dan pusat perbelanjaan terbesar kedua di Kabupaten Indramayu, ataupun pusat perbelanjaan terbesar di Kecamatan Jatibarang. Jadi, Desa Jatibarang ini karena secara letak geografis yang sangat strategis, yang mana Desa Jatibarang ini merupakan titik keramaian ataupun gerbang utama dari arah wilayah-wilayah timur di Jawa, sehingga menyebabkan secara kondisi Desa Jatibarang ini merupakan desa yang mandiri dan maju. Selain itu juga, dalam hal konteks pengembangan Smart Village di Desa Jatibarang ini, terdapat sebuah ikonik ataupun elemen yang sangat berpengaruh untuk membantu dibangunnya Smart Village di Desa Jatibarang, yaitu apa? Yaitu ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas tatanan perkotaan. Salah satunya adanya infrastruktur yang harusnya terkoneksi dengan jaringan internet. Tetapi persoalannya di RTH Jatibarang sana itu belum terkoneksi, belum mendukung adanya koneksi jaringan internet untuk mendukung dibangunnya Smart Village di Desa Jatibarang, seperti adanya GPS, sensor, CCTV dan lain sebagainya. Kemudian, kenapa saya mengambil Smart Village menjadi gagasan kreatif saya pada hari ini? Smart Village itu pada dasarnya merupakan elemen penting bagi pengembangan konsep Smart City. Kita tahu di Indramayu pada tahun 2021 lalu mendapat penilaian predikat baik, bahkan mencapai peringkat kelima nasional dalam SPBE, yaitu sistem pelayanan berbasis elektronik. Sehingga untuk mempercepat perkembangan Smart City di Kabupaten Indramayu, maka seharusnya di desa-desa di Kabupaten Indramayu ini harus senantiasa dikembangkan Smart Village yang senantiasa mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, yang mana cenderung ataupun bukan hanya kepada sistem teknologi informasi, melainkan menjadikan daerah Jatibarang ini dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang lebih baik. Solusi penanganan, banyak beberapa kondisi yang memang tidak ideal Jatibarang, yang mana pada tahun 2015 yang lalu ada 2 mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu, mereka menganalisis minat penggunaan teknologi dan informasi, yang mana sebesar 77% khususnya dalam bidang pendidikan dan perdagangan, masyarakat Desa Jatibarang itu sudah memiliki minat sebesar 77%. Sedangkan sebagaimana dalam jurnal pengembangan konsep Smart Village di Indonesia pada tahun 2019 menyatakan bahwa apabila minat masyarakat itu sudah muncul menunjukkan dari bawah, dalam hal ini untuk meningkatkan kondisi
untuk meningkatkan kapasitas, minat dan keinginan tersebut harus didorong penuh oleh pemerintah desa agar munculnya sinergitas antara pemerintah, antara masyarakat, dan juga lingkungan sekitar yang dimiliki oleh desa tersebut. Maka pemerintah desa ini harus membangun, harus membina dan memberdayakan masyarakat desa tersebut melalui Smart Village ini, yang kemudian saya gagas adanya aplikasi digital. Begitu. What is Smart Village? Smart Village itu menurut Wiswanadham bahwasanya merupakan layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mana dapat dikelola untuk aktivitas desa dan dikelola oleh seluruh masyarakat desa, yang dalam hal ini adalah pemerintah desa. Pengembangan konsep Smart Village itu harus mengikuti unsur masyarakat yang menjadi dasar dalam pengambilan suatu kebijakan dan penyusunan pembangunan suatu desa. Sehingga Smart Village ini harus dibangun atas dasar unsur yang terdapat dalam desa itu sendiri, bukan mengikuti arah perkembangan di kota perkotaan. Maka daripada itu, nanti metode pelaksanaannya akan saya jelaskan bagaimana nanti untuk membangun aplikasi digital ini sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang diinisiasi oleh masyarakat desa ataupun para stakeholder di desa Jatibarang. Big concept atau gagasan kreatif saya pada kali ini adalah pembangunan aplikasi digital dengan nama Sipil. Sipil itu merupakan singkatan Sistem Informasi Pelayanan Digital. Begitu. Nah, saya berpikir bagaimana nanti konsep aplikasi ini dapat memuat berbagai informasi, data yang bukan hanya terkait dengan satu pelayanan, satu jenis, melainkan ada pelayanan atau fitur bantuan sosial, ada fitur perpajakan, ada juga fitur terkait administrasi umum, ada juga fitur pelayanan desa yang dapat digunakan oleh masyarakat secara luas, murah, dan mudah. Nah, ini gambaran fitur terkait dengan beranda admin. Dalam beranda admin nanti muncul beberapa notifikasi terkait dengan pelayanan, terkait dengan apapun itu, yang kemudian ada web admin yang khusus untuk mengelola dan menyimpan data. Begitu. Kemudian ada fitur informasi desa. Informasi desa ini terkait dengan adanya administrasi umum, layanan umum ataupun surat permohonan ataupun masalah pernikahan, masalah PBB P2P dan lain sebagainya. Jadi ini untuk web admin itu bisa mengelola dan mengolah data untuk masyarakat bisa menikmati pelayanan yang terdapat dalam fitur informasi desa. Selanjutnya juga ada fitur pelayanan desa. Fitur pelayanan desa ini merupakan fitur yang memudahkan pemerintah serta masyarakat untuk mengakses berbagai pelayanan, baik itu SK usaha, baik itu surat perizinan, permohonan yang lain, di mana dalam fitur ini web admin dapat melihat, oh ternyata pada hari ini ada 5 surat yang masuk yang untuk dilayani kepada masyarakat. Dan nanti ada perbedaan antara halaman atau fitur yang ditampilkan dari web admin dan berbeda dengan fitur yang dapat ditampilkan kepada masyarakat. Ini ada fitur berita. Fitur berita ini memuat potensi berbagai macam yang terdapat di wilayah Desa Jatibarang ataupun di luar Desa Jatibarang. Jadi di web admin atau staf desa ini dapat memuat berbagai potensi yang ada di desa. Dan masyarakat yang menggunakan aplikasi Sipil ini dapat melihat, oh ternyata berita pada hari Kamis tanggal sekian ternyata di Desa Jatibarang terdapat ataupun peristiwa seperti ini. Jadi masyarakat dapat menikmati berbagai macam berita di aplikasi Sipil. Selanjutnya ada fitur perpajakan. Fitur perpajakan tentu mengenai layanan khusus untuk masyarakat terkait dengan pelaporan perpajakan, pelaporan pajak mingguan, dan lain sebagainya. Bahkan mengenai draft ataupun data pelaporan pembayaran pajak bangunan dan pajak bumi. Selanjutnya ada fitur bantuan sosial. Ini layanan khusus bagi masyarakat yang diolah oleh pemerintah desa
siapa aja kira-kira masyarakat yang sudah menerima bantuan tersebut, sehingga nanti diinput dan masyarakat tahu, sehingga menjadikan pemerintah ini dalam konteks pelayanan lebih akuntabel dan transparan dalam masalah bantuan sosial. Nah, disinilah perbedaannya. Belum. Ini ada fitur buku tamu dan absensi. Maaf. Fitur tamu dan absensi ini memuat masalah absensi kerja pemerintah desa dan juga buku tamu masyarakat yang berkunjung di Desa Jatibarang. Jadi tinggal memakai KTP, nanti bisa input dengan membaca eKTP di aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya ada fitur pelayanan desa yang ada perbedaan. Jadi ini ada gambaran mengenai permohonan pelayanan seperti ada SK usaha, nanti tinggal kita muat NIK. Dan nanti di paling bawah itu apa sih surat keterangan yang kita mau, tinggal nanti dikirim. Waktu habis. Oke. Mungkin cukup sekian gagasan kreatif yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan juri yang kami hormati, untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada Ibu Dr. Ida Yulianawati MPD untuk menyampaikan komentar kepada peserta nomor urut 4. Silakan. Terima kasih kepada peserta nomor urut 4. Di sini ada namanya sih, nggak tahu disebut ya, Muhammad Khalid Prabowo. Tadi sudah sangat bersemangat ya menjelaskan mengenai pengembangan Smart Village Desa Jatibarang berbasis aplikasi digital untuk pelayanan masyarakat yang optimal. Menurut Anda, apa sih keuntungan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat Desa Jatibarang dengan adanya aplikasi digital yang merupakan basis dari Smart Village ini? Tentu manfaat pertama itu adalah pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif, efisien, dan lebih mudah. Oke, Gitu. Tetapi di belakang makalah Anda ini, Anda menyebutkan bahwa mungkin sebagian besar ya, perangkat desa itu belum SDM staf desa yang masih rendah. Nah, bagaimana nih? Apakah mereka bisa membuat desanya smart dengan berbagai macam aplikasi kalau SDM staf desanya itu masih rendah? Silakan. Aduh, kasihan banget ya, bisa minum. Udah santai aja. Jadi ada beberapa poin Yang belum saya sampaikan di Juli ya. Untuk metode pelaksanaannya itu agil. Jadi memang secara SDM pemerintah desa itu belum memadai untuk dibangunnya Smart Village. Akan tetapi dengan metode agil ini untuk merealisasikan gagasan kreatif saya, jadi nanti akan dibuat sebuah tim pengabdian. Nanti mengabdi di Desa Jatibarang selama 1 bulan penuh, yang mana nanti saya dibersamai oleh mahasiswa yang berkompeten dalam bidang IT ataupun lain sebagainya, sehingga nanti pada akhirnya di poin deployment itu adalah adanya sosialisasi dan pelatihan Kepada siapa? kepada pemerintah desa dan juga masyarakat, begitu. Oke. Itu kan kalau saya lihat ada transparansi data ya. Menurut Anda nih, dengan melihat kondisi di desa Anda itu memungkinkan tidak terjadi transparansi pajak, transparansi misalnya pelayanan publik. Kan kalau kita lihat di Indramayu itu, mohon maaf ya, banyak kepala desa yang tidak jelas jadwal kerjanya dan lain-lain. Menurut Anda gimana? Saya juga tidak menafikan sebuah realitas. Akan tetapi ini teruntuk bagi Desa Jatibarang yang mana sudah ada dorongan kuat karena minatnya sejak 2015 lalu udah punya minat nih dalam proses transaksi, dalam aktivitas pekerjaannya sebesar 77% sudah memiliki minat yang sangat tinggi dalam penerapan teknologi informasi. Sehingga kita ini sebagai mahasiswa senantiasa mendorong dari luar bagaimana nanti antara masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya mempunyai sinergitas bahwasanya ini loh Desa Jatibarang ini mempunyai potensi yang hebat untuk dibangun Smart Village. Begitu, Bu. Oke.
sangat jelas ya. Mungkin yang perlu dicek nanti kreativitas Anda itu originalitasnya dalam hal apanya, nanti mungkin dicek ya, karena saya belum bisa ngecek nih apakah ini sudah pernah dilakukan di desa sebelumnya atau sudah merupakan program dari pemerintah dan lain-lain. Nanti kalaupun misalnya gini, kalaupun misalnya ada program pemerintah yang berbasis smart village dengan menggunakan aplikasi, tidak apa-apa, Anda menambahkan aplikasi apanya sedikit saja, itu namanya gagasan atau ide kreatifnya bisa masuk. Saya belum bisa ngecek ini apakah gagasan Anda ini hanya mengambil dari aplikasi yang sudah ada atau memang orisinal dari ide Anda sendiri. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih Ibu atas pertanyaan. Selanjutnya untuk kesempatan kedua kami persilakan kepada Bapak Dr. Kamali MPDI untuk dapat menyampaikan komentar kepada peserta nomor urut 4. Silakan. Baik, terima kasih peserta nomor 4. Kalau saya baca dari karya saudara gagasan kreatif dan dari penjelasannya ini sebenarnya sudah gagasan yang sudah ada di di beberapa desa kan gitu. Ini hanya sebuah ingin ada gagasan itu ada di desa Jatibarang kan gitu. Saya yang pertama bahwa apakah gagasan ini apa yang saudara sampaikan tadi sampai 77% ada keinginan kuat masyarakatnya dan lain sebagainya. Nah, itu kan memang sudah ada kalau dalam penelitian ada penelitian awal kan gitu. Gimana pindah penjelasannya? Penelitian parliamentary research ya. Jadi punten Pak, saya hanya menghimpun data dari sumber literatur Pak, bukan observasi ke lapangan, belum, soalnya karena waktu begitu. Saya lihat, iya Pak, jadi saya hanya sempat memuat informasi dari sumber literatur aja. Oh, baik. Jadi gini, gagasan kreatif ini sebenarnya sangat bagus sekali ketika Anda mampu memberikan satu kalau penelitian yang sempurna, langkah yang jelas kan gitu kan gitu. Kemudian kalau namanya membuat aplikasi sih tidak sulit ya, gampang tinggal masukin apa kan gitu kan, itu enggak. Tapi perlu ya online perlu kerjasama dengan ini, boleh tidak, kalau boleh online kan gitu sebagainya itu gampang. Lalu yang jadi masalah adalah bagaimana kan gitu langkah untuk bisa menciptakan apa yang saudara sebut dengan smart village gitu. Ini sebenarnya kalau Anda mampu membuat sebuah percontohan saja gitu, ini akan bisa ditiru oleh desa-desa yang lain. Makanya gagasan-gagasan ini saya sangat setuju dan sangat bagus. Tinggal lalu Anda harus memberikan satu solusi, satu langkah bagaimana caranya agar smart village ini menjadi sebuah percontohan. Dan gitu. Yang sangat disayangkan adalah Anda hanya memberikan sebuah ini saja, sebuah deskripsi saja, tapi harus ada langkah konkretnya. Gimana? Mau menjawab Pak? Silakan. Jadi langkah konkret saya untuk memasuki level teknis gagasan Smart Village ini yaitu dengan metode agile Pak. Jadi ada 6 poin. Yang pertama itu poin konsepsi. Jadi pada tahap konsepsi ini kita tim pengabdi itu membahas terkait apa saja fitur ataupun spesifikasi kebutuhan dalam mendefinisikan apa saja nih fitur yang dibutuhkan untuk aplikasi sipil ini. Itu dilakukan bersama dengan para stakeholder di desa, antara pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya. Itu konsepsi yang pertama Pak. Jadi kita membahas apa saja nih spesifikasi kebutuhan dari segi ruang lingkup, dari segi batasan,
apapun itu kita bahas dengan masyarakat desa, karena kalau smart village itu harus memenuhi unsur-unsur nilai-nilai norma yang ada di suatu desa tersebut. Maka yang pertama ada konsepsi. Nah, setelah konsepsi selesai, ada juga inisiasi, Pak. Jadi inisiasi itu adalah asumsi-asumsi dasar dari masyarakat, apa saja sih yang memang dibutuhkan dalam fitur aplikasi tersebut, baik itu fungsional maupun non fungsional. Jadi berangkat daripada gagasan-gagasan yang ada di masyarakat, yang mana masyarakat ini maunya apa sih, prioritas pelayanan yang ada di aplikasi itu apa saja, begitu Pak. Setelah inisiasi itu adalah analisis. Setelah kita melakukan observasi lapangan, setelah kita melakukan deep interview, kita melakukan analisis. Oh, nanti yang dibutuhkan, yang sebenarnya dibutuhkan untuk dimasukkan ke perangkat lunak itu seperti ini, yang memang harus disesuaikan dengan tahapan konsepsi dan inisiasi tadi, Pak. Nah, setelah analisis tadi sudah selesai, ada tahap desain atau perancangan. Nah, perancangan aplikasi ini dirancang dengan dimasukkan fitur-fitur yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tadi, Pak. Berdasarkan analisis, berdasarkan inisiasi, dan berdasarkan konsepsi yang sudah dipaparkan oleh masyarakat. Nah, setelah tahap perancangan ini masuk ke tahap konstruksi. Tentunya dalam tahap konstruksi ini saya tidak bisa sendirian, Pak. Jadi saya juga dibantu oleh mahasiswa yang berkompeten di bidang programmer, di bidang IT, yang memang bisa membantu merealisasikan, menspesifikasikan gagasan Smart Village yang memang sesuai dengan nilai-nilai norma adat. Itu yang Anda sampaikan. Apakah itu Anda sudah lakukan jadi barang? Apakah hanya sebuah wacana saja? Wacana, Pak. Oh, masih wacana. Saya pikir tadi sudah mulai ada praktik, ada langsung praktis belum. Gitu ya. Iya. Enggak sempat. Iya. Ya jangan jadi sebuah wacana saja, kan gitu kan. Cobalah kalau memang ini sebuah hasil penelitian, kan gitu. Dengan menggunakan satu langkah praktisnya begini, kan gitu. Saya setengah setuju apa yang tadi namanya dengan Agile itu sangat bagus sekali. Nanti jadi sebuah pedoman nanti pada akhirnya itu, kan gitu kan. Tapi pedoman itu harus dikejawantahan, harus diimplementasikan dalam ini. Makanya yang dibutuhkan adalah sebuah gagasan. Bagaimana cara Anda membuat sebuah penelitian yang bisa menjadi sebuah percontohan, itu saja. Kan gitu. Kalau ini masih sebuah konsep saja kan gitu, sebuah pedoman saja. Tapi coba langkah konkret tadi biar jadi barang itu menjadi sebuah percontohan buat masyarakat ataupun desa-desa lain. Bagus sekali, bagus gitu ya. Tapi ya jangan berapriori dan hanya sebuah wacana-wacana saja, kan gitu. Tapi langkah konkret dalam sebuah penelitian. Saya kira itu aja. Terima kasih, Pak. Selanjutnya untuk kesempatan terakhir kami persilakan kepada Bapak Insinyur Rudi Mahmud MP untuk dapat memberikan komentar kepada peserta nomor urut 4. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau berhubungan dengan village, kalau tidak pertanian ya ilmu pemerintahan ke desa gitu ya. Jadi saya nggak tahu Anda dari mana, tapi saya yakin dari ilmu pemerintahan gitu. Betul, Pak. Betul ya. Dan Anda tampil yang kedua kali ini. Betul. Ya. Baik, saya sebelum ke ini saya mau bertanya dulu. Dalam pembentukan Smart Village itu kan ada 4 pilar. Ya. Apa saja tuh? Kalau mengambil variabel atau dimensi dari gear finger itu ada 4, Pak. Yang pertama ada smart government, ada smart economic, ada smart environment, dan smart people. Ya, oke, betul ya. Nah, kemudian ini saya bertanya, yang aplikasi sipil ini sudah ada atau belum? Sejujurnya itu hanya gagasan saya, Pak. Jadi sipil ini termasuk ada poin-poin ini, ada gambar-gambar ini konsep atau saya benar-benar membuat konsep gagasan kreatif saja. Jadi saya desain di aplikasi sipil. Bukan di aplikasi tapi di laptop saya desain gitu, Pak. Di aplikasi Corel Draw saya desain gambar sipil seperti ini, manfaatnya seperti apa saja gitu ya. Iya. Iya. Nah,
Anda sudah konfirmasi dulu bahwa di desa sudah ada tuh belum? Tadi yang disampaikan oleh Pak Kambali. Karena kan desa cerdas itu kan juga program pemerintah ya, seperti itu. Nah, aplikasinya sudah apa? Sehingga Anda bisa, ada gini, karena tadi smart harus terukur ya dalam waktu tidak terlalu lama. Nah, kemudian juga harusnya kalau memang ini ya mungkin tadi karena waktu ya, harusnya bisa koordinasi. Ya, jadi juga Anda tidak bisa menjustifikasi bahwa SDM itu masih rendah gitu ya. Khawatir nanti ada ketersinggungan ini. Kalau memang itu Anda hasil survei atau gimana. Nah, ya bagus kalau itu bisa ya diteruskan. Jadi ini baru semacam konsep. Nah, kalau menurut saya sebaiknya untuk karya ilmiah yang memang dalam waktu dekat ini tuh yang secara reliable bisa terukur dan bisa dilaksanakan gitu ya, seperti itu tadi, tidak hanya sekedar baru wacana seperti ini sehingga terukur. Nah, karena waktunya singkat nih, singkat Anda harus dan kita harus bisa mengukur sehingga masalah yang Anda ajukan ini loh sosial apa solusi-solusinya dan itu belum terlihat memang ya, walaupun tadi Anda sampaikan Anda diambil ini kan masih juga di konsepnya itu seperti apa, inisiasinya seperti apa, analisisnya seperti apa, ini belum tergambar betul di apa di karya ilmiah yang saudara Anda atau yang saudara buat seperti ini. Jadi ini perlu penekanan lagi, termasuk siapa yang mitra yang akan diajak, kan tidak hanya yang dari teknik komputer saja kan gitu ya, tapi perlu juga pemerintah daerah itu termasuk mitra yang akan diajak. Saya kira dari saya itu saja, ya sudah bagus ya, kalau ide-idenya bagus perlu diinginkan. Terima kasih. Baik, pada para dewan juri yang saya hormati, mohon maaf sekali lagi saya ucapkan apabila masih banyak kekurangan, dan kepada para hadirin semuanya mohon maaf juga apabila apa yang saya sampaikan tadi masih terdapat banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.